Pak Jokowi merasa perlu ada pilihan lain, ya. Dan saya yakin Kaisang masuk ke PSI itu nggak mungkin nggak diskusi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak minta restu dengan serius dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin juga Pak Jokowi tidak memikirkan masak-masak segala macam konsekuensinya. Jadi menurut saya ini sudah dipikirkan masak-masak, baik oleh Kaisang, baik oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi ini menurut saya adalah simbol dari telunjuknya Pak Jokowi. Ya, bagi orang yang mengamati Pak Jokowi dari 2012, saya paham ini adalah simbol telunjuknya Pak Jokowi. Dengan masuknya Kaisang ke PSI itu secara perlahan-lahan posisi politik Pak Jokowi ditunjukkan dengan secara tidak langsung. Karena nggak mungkin juga menurut saya Pak Jokowi terang-terangan bilang saya akan dukung si A, saya akan dukung si B. Tapi kalau mendukung dua-duanya, merestui kedua-duanya sebagai seorang presiden, dia akan lakukan itu. Tapi kemana kecenderungan Pak Jokowi itu bisa dibaca dengan manifestasi dari telunjuk-telunjuk Pak Jokowi. Ketika Partai Solidaritas Indonesia misalnya itu menyatakan mengevaluasi dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, menurut saya itu sudah manifestasi dari telunjuknya Pak Jokowi. Kemudian tiba-tiba PSI bilang pesan presiden adalah tidak terburu-buru, ojo ke susu. Buat saya itu sudah sangat jelas, ya, bahwa telunjuk Pak Jokowi sedang mengarah kemana. Kemudian kehadiran Partai Solidaritas Indonesia di berbagai event yang ada Prabowo Subiantonya, baik itu di Hambalang, baik itu di acara Rapimnas Partai Demokrat maupun di acara lain, menurut saya itu sudah telunjuk yang termanifestasi dengan terang-terangan, walaupun masih ada yang mencoba membantahnya. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut saya ini sudah nggak banyak step lagi kok gitu. Dan bergabungnya Kaisang ke PSI itu membuktikan bahwa benar PSI itu adalah partai yang tegak lurus Jokowi. Partai tegak lurus Jokowi itu beneran ada. PSI salah satunya. Dan salah satu buktinya adalah putra bungsu presiden ada di sana. Dan jadi ketua umum ini resmi jadi partainya keluarganya Pak Jokowi. Partainya Pak Jokowi ini minimal manifestasi dari Pak Jokowi ada di Partai Solidaritas Indonesia. Nah, mungkin masih ada yang bantah, enggak lah nanti PSI juga akan dukung Ganjar kok. Ya, Pak Jokowi pasti tidak seperti Kaisang. Kaisang itu anak durhaka aja. Pak Jokowi bukan pengkhianat kayak Kaisang. Ya, Pak Jokowi itu orang yang tahu balas budi. Ya, denial gitu masih oke lah. Ya, oke lah ya, tapi menurut saya tinggal 2 tahap lagi aja. Ya, tinggal 2 tahap lagi aja. Kalau misalnya 2 tahap terakhir ini masih ada yang mencoba denial soal arah telunjuk Pak Jokowi, menurut saya ya dikasih ayat Al-Quran aja. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak melihat? Ya, apakah kamu tidak berpikir, atau apakah kamu tidak berakal? Ya, menurut saya ya mungkin ya tidak akan dinyatakan dengan eksplisit oleh Pak Jokowi, mungkin saja, karena menjaga marwah seorang presiden harus mengayomi semuanya. Tapi ya mungkin nanti pertengahan Oktober, tanggal 14 mungkin 15 Oktober itu ada manifestasi telunjuk lain dari Pak Jokowi. Ya, sebuah organisasi yang merupakan manifestasi Pak Jokowi dan menyandang nama Pak Jokowi. Itu juga mungkin akan menyatakan dukungan pilpres mereka. Kan dia pakai nama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak redo dengan tindakan dan keputusan organisasi ini, pasti disuruh ganti nama. Tapi kalau nggak disuruh dia ganti nama, namanya tetap memakai nama Pak Jokowi, dan kemudian dia mengumumkan pencalonan satu nama presiden, ya berarti itu telunjuk Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Dari awal 2019 ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo, di situ saya menaruh curiga. Apalagi ketika Prabowo berani menjatuhkan harga dirinya, martabatnya, untuk menjadi Menhan.
untuk menjadi menterinya Pak Jokowi. Aneh kan bro, orang targetnya presiden tahu-tahu jadi menteri pembantunya Pak Jokowi. Saya berpikir saat itu jangan-jangan 2024 itu jatah presiden akan diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo. Itu tahun 2019 bro. Saya udah curiga beneran. Saya sudah khawatir, tapi ya sudahlah, kita ikuti arus, kita pantau. Mudah-mudahan pendapat dari para pendukung Jokowi ini benar. Dan ternyata pikiran negatif saya ini benar. Ketika Pak Jokowi mau mengadakan Piala Dunia U20, di mana PDIP menolak, Ganjar menolak, Jokowi marah, Jokowi ngamuk. Padahal elektabilitas Ganjar satu lagi tinggi-tingginya, Prabowo jauh banget, cuma 22% Prabowo. Sebelum Piala Dunia itu cuma 22%, Ganjar Pranowo 36%. Adanya Piala Dunia itu sebetulnya bohongan, itu sebetulnya drama, itu sebetulnya sinetron untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar yang semakin lama semakin meroket. Gak ada cara lain bro yang bisa dilakukan selain membuat peristiwa besar yang bisa menjatuhkan Ganjar Pranowo, yang mana elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya. Dan benar saja, ketika Ganjar menolak Piala Dunia, Pak Jokowi bilang bahwa Piala Dunia ini sudah direstui oleh PDIP, sudah direstui oleh Pak Ganjar. Pada kenyataannya tidak. Elektabilitas Ganjar langsung anjlok karena para pendukung bola pasti marah kepada Ganjar. Para pendukung Israel juga marah pada Ganjar. Padahal kalau kita secara logis, Ganjar cuma gubernur, PDIP cuma partai. Kalau misalkan Pak Jokowi ini serius mau mengadakan Piala Dunia, ya gelar saja. Tapi kan dibatalkan. Kenapa? Ini cuma strategi. Secara logika kalau misalkan Piala Dunia memang benar-benar ada, ya jalankan saja. Yang namanya kritikan, masukan dari PDIP dan Iwayan Koster juga Ganjar, ya abaikan saja. Kalau ini benar bro, tidak ada unsur politik, jalankan saja Piala Dunia. Paling taruhannya Pak Jokowi tumbang. Tapi kan enggak, memang Piala Dunia itu tidak ada. Ini cuma strategi untuk menghancurkan elektabilitas Ganjar demi menaikkan elektabilitas Prabowo agar tidak terlalu jauh. Itu saya sudah curiga kepada Pak Jokowi. Makanya saya sejak dulu teriak-teriak ini ada perjanjian setan antara Jokowi dengan Prabowo. Tanggal 21 April Ganjar dideklarasikan oleh Megawati. 21 April mulai naik lagi bro elektabilitas Ganjar, bahkan sampai menyalip lagi Prabowo. Jelas Pak Jokowi tidak senang kalau Prabowo disalib oleh Ganjar. Maka dibikin lagi suatu peristiwa besar agar elektabilitas Ganjar ini anjlok lagi. Salah satunya adalah dengan pendeklarasian relawan Gibran di rumah Gibran mendukung Prabowo. Anjlok lagi bro, anjlok lagi. Tapi yang namanya rakyat itu kan tidak bodoh bro.
Rakyat itu mencari penerus Jokowi yang gaya kepemimpinan itu seperti Pak Jokowi. Saya yakin meskipun Pak Jokowi dukung Prabowo, tapi tetap rakyat tidak butuh Prabowo, tapi rakyat butuh sosok yang seperti Pak Jokowi. Itu jatuh kepada Ganjar Pranowo, maka elektabilitasnya naik lagi. Nah sekarang sudah semakin jauh Ganjar elektabilitasnya, Pak Jokowi nggak senang. Maka PSI tiba-tiba mendukung Prabowo. Nah ini, tetapi ternyata elektabilitas Ganjar bukannya hancur, malah naik lagi. Dicari akal lagi gimana caranya supaya elektabilitas Ganjar tidak menjauhi Prabowo. Maka ditunjuklah Gibran untuk menjadi ketua umum PSI. Ya, kita tahu PSI dukung Prabowo, berarti Gibran ini dukung Prabowo. Artinya Pak Jokowi ini sebetulnya dukung Prabowo, cuman tidak secara langsung. Nah kasihan bro, Ganjar ini dihianati oleh Jokowi. Tetapi Ganjar tidak sendiri. Ganjar punya Ibu Megawati yang notabene ibu angkatnya. Ganjar punya PDIP, dan Ganjar punya rakyat Indonesia. Insya Allah 2024 bukan Prabowo yang menang, tetapi Ganjar Pranowo. Dan saya mohon dengan sangat kepada Ibu Megawati, segera deklarasikan Ganjar Mahfud. Insya Allah menang total. Jangan takut. Jokowi bukan Tuhan. Yang punya kekuasaan itu adalah Tuhan. Dan kekuasaan itu diberikan kepada rakyat, dan rakyat akan memilih Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.